Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, hari ini kami akan menjelaskan mengenai perubahan konstitusi dari masa ke masa. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, nama saya Rakario Wibowo. Hari ini saya akan menjelaskan periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, yang dimana Indonesia memakai sistem republik, yaitu pemimpinnya hanya satu, yaitu hanya presiden. Lalu Indonesia memakai juga Undang-Undang Dasar Negara 1945, namun sifatnya ini hanya sementara karena Indonesia juga baru merdeka. Lalu juga Belanda ini ingin menjajah Indonesia lagi, dan terjadinya itu pada agresi militer Belanda 1 dan juga 2. Lalu periode ini berakhir pada 27 Desember 1949 dengan digantinya menjadi serikat, yaitu ya bisa kita sebut RIS atau Republik Indonesia Serikat. Nah, halo guys, perkenalkan nama aku Abian Faiz Prayogo dan aku absen nomor urut kedua. Nah, di sini aku akan menjelaskan periode konstitusi negara kita atau negara Indonesia. Nah, di sini aku bakal jelasin tentang periode konstitusi Republik Indonesia Serikat dan periode konstitusi Undang-Undang Dasar sementara. Aku pengen jelasin tuh kenapa Indonesia tuh bisa sempat berubah bentuk negaranya yang awalnya kesatuan menjadi serikat atau federasi. Dan aku bakal jelasin kenapa sih Indonesia tuh nggak langsung kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, cuman malah jadi Undang-Undang Dasar sementara terlebih dahulu. Nah, langsung aja aku bakal jelasin yang awalnya itu yang kenapa sih Indonesia tuh bisa berubah menjadi serikat. Nah, jadi waktu awal kemerdekaan Indonesia tuh sempat mengalami beberapa pantangan. Nah, salah satunya tuh dari Belanda. Jadi Belanda tuh menyerang Indonesia sebanyak kalau nggak salah 2 kali, yaitu agresi militer 1 dan agresi militer kedua. Nah, itu tuh terjadi pada tahun 1947 dan 1948. Dan akhir-akhirnya Belanda tuh kalah karena waktu itu perlawanan Indonesia tuh sangatlah kuat. Dan akhirnya Belanda tuh kayak ngajak Indonesia buat kayak diskusi, kayak buat forum gitu, yaitu namanya tuh konferensi meja bundar atau yang biasa disebut KMB. Dan ini tuh terjadi dan ini berlangsung di Den Haag atau di Belanda pada tahun 1949. Dan hasil akhirnya dari konferensi meja bundar tersebut, Indonesia berubah menjadi negara yang berbentuk serikat atau RIS, Republik Indonesia Serikat. Namun Republik Indonesia Serikat tuh nggak berlangsung lama karena tidak cocok lah dengan bentuk negara Indonesia yang banyak pulau gitu jadinya. Dan aku mau jelasin tentang masa transisinya berubah menjadi UDS. Nah, kan waktu itu Indonesia berakhir pada 17 Agustus 1950 ya RIS-nya. Dan di situ juga berlangsungnya juga Undang-Undang Dasar sementara. Nah, Undang-Undang Dasar sementara tuh ada beberapa faktor kenapa nggak langsung berubah jadi Undang-Undang Dasar 1945, cuman malah membuat lagi yang namanya Undang-Undang Dasar sementara. Jadi tuh salah satu faktornya tuh pada saat itu masyarakat Indonesia tuh ada yang pro dan kontra terhadap bentuk negaranya. Ada yang pengennya federasi atau yang berpulau-pulau jadi satu, dan ada yang pengen bentuk Indonesia itu negaranya tuh kesatuan. Nah, di situ tuh terjadinya pro dan kontra lah. Jadinya diambil jalan tengah, yaitu membuat Undang-Undang Dasar sementara yang dengan tujuan untuk konstitusi sementaranya Indonesia lah. Nah, habis itu Indonesia menjalankan negaranya tuh berpatokan dengan Undang-Undang Dasar sementara jadinya. Nah, Undang-Undang Dasar sementara tuh berlangsung lumayan lama lah, dari tahun 1950 sampai 1959 sampai turunnya dekret presiden. Jadinya begitu ya. Sekian dari aku. Halo semua, perkenalkan nama aku Nadira Syafira Ramadhani. Jadi kali ini aku bakal bahas tentang kembalinya
kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Nah, awalnya setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan sebagai konstitusi pertama negara kita. Nah, tapi perjalanan konstitusi Indonesia itu nggak selamanya tetap. Seringkali konstitusi kita itu berubah. Nah, setelah konferensi Mojobundar pada tahun 1949, Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat dan memakai konstitusi Republik Indonesia Serikat. Nah, bentuk negara kita pada saat itu adalah federal, yang dimana pemerintahnya dipimpin oleh Perdana Menteri, sedangkan untuk presiden itu hanya sebagai kepala negara saja. Nah, setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1950, Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan dan memakai Undang-Undang Sementara 1950. Tapi sayangnya sistem parlementer yang pada saat itu digunakan itu bikin pemerintahan malah nggak stabil karena kabinet sering banget jatuh dan juga berganti. Nah, untuk mengatasinya dibentuklah konstituante yang tugasnya itu adalah menyusun undang-undang baru. Tetapi lembaga itu gagal mencapai kesepakatan karena banyaknya perbedaan antara partai. Karena keadaan politik makin kacau, Presiden Soekarno akhirnya mengambil langkah tegas pada tanggal 5 Juli 1959. Beliau mengeluarkan dekret presiden, isinya antara lain membubarkan konstituante dan menetapkan kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dan menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Sementara 1950 tidak berlaku lagi. Selain itu juga disebutkan akan dibentuk MPRS dan DPAS untuk melengkapi sistem ketatanegaraan Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia kembali memakai Undang-Undang Dasar 1945 dan sistem pemerintahan berubah dari parlementer menjadi presidensial. Masa ini juga menjadi awal dari demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno. Kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 jadi langkah penting untuk memulihkan kestabilan negara dan menegakkan kembali dasar negara sesuai cita-cita kemerdekaan. Hai, aku Melati. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan Undang-Undang 1945 setelah diberlakukan amandemen sebanyak 4 kali. Amandemen yang pertama berisi masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi hanya 2 periode. Yang kedua adalah perubahan pada pasal 5, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21 memperjelas hubungan presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat diberi fungsi legislasi yang lebih kuat, terdapat pada pasal 20. Lalu yang keempat, ada pengaturan lebih jelas soal hak Dewan Perwakilan Rakyat, seperti angket dan menyatakan pendapat. Hasilnya adalah sistem presidensial diperkuat, dan juga kekuasaan presiden juga mulai dibatasi. Lanjut ke amandemen yang kedua. Yang pertama, penambahan bab 10A tentang hak asasi manusia menjamin hak-hak dasar warga negara. Yang kedua adalah penegasan negara kesatuan Republik Indonesia yang tetap dipertahankan. Itu dijelaskan pada pasal 18. Yang ketiga adalah penguatan pemerintahan daerah. Daerah otonom berhak mengatur diri sendiri. Yang keempat adalah lambang negara, bendera, dan juga bahasa nasional yang ditegaskan pada pasal 35 sampai 36C. Lalu yang kelima adalah perubahan pada pasal 19 sampai 22C mengenai fungsi Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan juga Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hasilnya adalah demokrasi semakin luas. Lalu hak warga negara juga dijamin, serta sistem otonomi daerah juga diperkuat. Hai, aku Fauza Syakira Zahrani Lazi dari absen 16. Selanjutnya kita akan membahas tentang Undang-Undang 1945 setelah amandemen ketiga dan juga keempat. Oke, jadi pada amandemen ketiga atau pada tahun 2001, amandemen ini memiliki beberapa perubahan penting. Di antaranya adalah yang pertama, yaitu kedaulatan yang berada di tangan rakyat, yang ditegaskan secara jelas dalam Undang-Undang Dasar. Lalu yang kedua adalah presiden dan wakil presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat, bukan lagi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lalu yang ketiga adalah lahirnya lembaga baru seperti Dewan Perwakilan Daerah dan juga Mahkamah Konstitusi. Lalu yang keempat adalah keseimbangan kekuasaan antara lembaga negara yang diperjelas agar tidak ada lagi yang terlalu dominan.
Nah, amandemen ini menandai perubahan besar menuju sistem yang lebih demokratis dan juga transparan. Selanjutnya kita bahas amandemen keempat atau yang menjadi konstitusi terakhir Indonesia, yaitu pada tahun 2002 yang meliputi beberapa perubahan. Yang pertama adalah MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, tetapi sejajar dengan lembaga-lembaga lainnya. Lalu yang kedua adalah Bank Indonesia ditetapkan sebagai bank yang ataupun lembaga independen dan sistem keuangan negara diatur lebih transparan. Lalu yang ketiga adalah lahirnya Komisi Yudisial untuk menjaga kehormatan hakim. Lalu yang keempat adalah diperkuatnya hak asasi manusia dan sistem pembangunan nasional. Nah, setelah amandemen keempat ini, jumlah pasal dalam Undang-Undang Dasar ini juga berubah atau bertambah dari 37 menjadi 73 pasal. Nah, menandai konstitusi yang lebih lengkap dan juga demokratis. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.